Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami hendak mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Maka kami mohon bantuan-Mu untuk membantu kami dengan mengutus Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan menghayati sabda-Mu yang hendak kami renungkan guna mengawali seluruh kegiatan kami di pagi sepanjang hari ini. Berikanlah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengikuti ajaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 32 sampai 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperingatkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar kisah tentang seorang yang kerasukan setan yang dibisukan dan kemudian disembuhkan oleh Yesus. Setelah itu Yesus melihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan, dan ia berdoa kepada Bapanya untuk meminta pekerja untuk menuai hasil panen yang melimpah, tapi pekerja sangat sedikit. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya belas kasihan dan kepedulian terhadap orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat bahwa Yesus membisukan seorang yang kerasukan setan dengan kuasanya. Setelah itu ia melihat banyak orang yang membutuhkan pertolongan, dan ia merasa belas kasih terhadap mereka. Yesus kemudian berdoa kepada Bapanya untuk meminta pekerja untuk memulai tuaian itu. Kisah ini mengajarkan kita tentang
pentingnya belas kasihan dan kepedulian terhadap orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki hati yang penuh belas kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Kita harus melihat kebutuhan orang lain dan berusaha untuk membantu mereka. Yesus juga mengajarkan kita tentang pentingnya berdoa dan meminta bantuan dari Tuhan. Ia berdoa kepada Bapanya untuk meminta pekerja untuk menuai hasil panen. Sehingga kita juga harus berdoa dan meminta bantuan dari Tuhan dalam segala pergumulan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini, kita hendak diingatkan tentang pentingnya belas kasihan dan kepedulian terhadap orang lain. Kita harus memiliki hati yang penuh belas kasih dan kepedulian terhadap orang lain, tetap berdoa dan meminta bantuan dari Tuhan dalam segala hal. Maka mari kita selalu berlangkah maju bersama dan selalu memohon bantuan Tuhan untuk memiliki hati yang penuh belas kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Pekerja tuayan memang banyak, tetapi pekerja sangat sedikit. Maka Allah membutuhkan kita untuk menjadi alatnya, menyebarkan kasih, menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Maka mari kita berlangkah maju bersama menanggapi panggilan Tuhan, menyebarkan kasih dan damai kepada siapapun sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga dunia semakin dipenuhi oleh belas kasih dan cinta dari Allah sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.